tahun 1943 di Dusun Sumber Agung, Desa Sumberarang, Kecamatan Ngoro, sejauh 25 km dari kota Jombang. Sang ayahnya bernama Mbah Mimun, ibundanya bernama Mbah Mijah. Pada saat lahir, beliau sudah dalam keadaan yatim karena sang ayah wafat saat beliau berada dalam kandungan sang ibu, sehingga saat beliau terlahir dipanggillah dengan nama Atim. Saat beranjak dewasa, beliau dipasrahkan oleh kakaknya untuk mondok di sebuah pesantren besar di timur kota Jombang, yakni di pondok pesantren Darul Ulum di Tirongan, Jombang, yang saat itu diasuh oleh panjenenganipun Bapak Kiai Haji Musta'in Romli, seorang mursyid thariqah Naksabandiyah yang terkenal seantero penjuru negeri ini. Pada saat mondok, beliau tidak mempunyai bekal yang cukup, bahkan tiada biaya, sehingga untuk biaya pendidikan, biaya hidup, beliau hanya bergantung kepada sang kiai dengan menjadi abdi dalem Mbah Yai Musta'in Romli. Mbah Nur Yatim dikala kecil di pondok itu, setiap siang hingga beranjak sore beliau bertugas menggembala kambing sang kiai yang berjumlah puluhan ekor. Dan jika malam tiba, sejak pukul 1 malam dini hari, tatkala yang lain sedang nyenyak tidur, beliau mendapat tugas menimba air untuk mengisi bak mandi kolam wudhu santri putri dari Mbah Yai Musta'in Romli yang jumlahnya ribuan. Karena saat itu belum ada fasilitas pompa air, sehingga harus mengisinya pakai tenaga manusia. Selain menggembala dan mengisi air pondok di pondok putri, beliau bertugas sebagai muadzin sholat subuh sekaligus pembaca tarhim di Masjid Pondok Darul Ulum Jombang. Suara beliau dikenal merdu dan khas, sehingga membuat Bapak Kiai, membuat Mbah Yai menugaskan beliau untuk istiqomah membaca tarhim dan adzan di kala subuh. Kesabaran dan keikhlasan beliau berbuah manis hingga membuat sang kiai menjadi simpati dan terenyuh akan perjuangan untuk menuntut ilmu. Pribadinya yang tak pernah mengeluh dan tak pernah menolak amanat kiai membuatnya menjadi santri kepercayaan kiai, sehingga tatkala melakukan perjalanan jauh, Mbah Yai Musta'in Romli sering mengajak Atim untuk menjadi pendampingnya. Pada suatu hari di tahun 1968, tatkala mungkin pembaca ini masih kecil atau mungkin yang hadir belum terlahir di dunia ini, Mbah Kiai Musta'in Romli disowani beberapa tokoh masyarakat desa Sawahan. Siapa beliau yang datang ke Mbah Yai? Beliau adalah satu Bapak Mahfudi, sang mantan kepala desa Sawahan. Beliau yang kedua Bapak Rois Suriah Ranting Endo Sawahan, yakni Mbah Haji Soleh, dan Mbah Haji Yusuf selaku tokoh masyarakat. Beliau sowan kepada Mbah Yai Musta'in Romli untuk meminta agar berkenan menugaskan salah satu santrinya untuk menjadi guru ngaji di desa Sawahan. Setelah melakukan istikharah, Mbah Yai Musta'in mengabulkan permohonan para tokoh desa Sawahan tersebut
dan menugaskan Ustadz Nur Yatim untuk ikut bersama mereka, sehingga setelah tiba di desa Sawahan ini, beliau Bapak Ustadz Nur Yatim mengisi kegiatannya dengan mengaji, pengajian-pengajian di majelis taklim, di jamaah tahlil, dan mengajar ngaji di sebuah madrasah ibtidaiyah yang didirikan oleh beliau Bapak Ustadz Thoyib Tohari, seorang tokoh NU sekaligus pengajar di madrasah. Saat itu madrasahnya masih bernama MINU, Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama. Beliau mengajar selama 2 tahun hingga akhirnya menikah dengan seorang gadis pujaan hatinya, yang tatkala itu menjadi muridnya. Beliau adalah, ada di depan saya sekarang ini, adalah Ibu Hajah Nur Rohmi atau Ibu Hajah Sukami. Beliau adalah putri Bapak Hasan atau Mbah Haji Abu Bakar. Sekitar tahun 1976, Masjid Al-Jamburi mengadakan perluasan, sehingga lokasi madrasah yang saat itu bersebelahan dengan Masjid Al-Jamburi harus pindah, direlokasi yang baru di tempat yang lebih luas. Dan saat yang bersamaan, kantor Balai Desa Sawahan direlokasi juga ke tempat yang baru yang lebih luas dan memadai, sehingga bangunan balai desa yang lama dihibahkan oleh beliau Bapak Mahfudi selaku kepala desa kepada pengurus madrasah. Sejak saat itulah madrasah ibtidaiyah tersebut terus berkembang, baik secara fisik maupun kualitas serta kuantitasnya. Hingga pada tahun sekian, penulis tidak sempat menyebutkan tahunnya, atas rekomendasi dari beberapa tokoh masyarakat saat itu, Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama namanya dirubah menjadi Madrasah Ibtidaiyah An-Nur, sekaligus tonggak awal didirikannya Madrasah Sanawiyah An-Nur atau MTS An-Nur. Saat perubahan nama tersebut, halangan, rintangan silih berganti, namun sedikit pun tidak mengubah tekad almarhum untuk mengembangkan madrasah hingga detik beliau kabundut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada fase awal perkembangan lembaga pendidikan ini, beliau dibantu oleh beberapa guru senior, di antaranya adalah Bapak Ali Hasan, insya Allah beliau sekarang masih sugeng, Bapak Mukhlis, Bapak Ali Marzuki, Bapak Sofwan, Bapak Sukarlan, Bapak Muhyiddin, Bapak Ustadz Ridwan. Pada saat merintis pembangunan gedung MI dan MTS An-Nur, beliau berinisiatif membangun sebuah gedung berlantai 2 yang tatkala itu banyak sekali orang yang mencemoohnya, banyak yang mencibirnya. Tangeh lamun basani jejak muntal klopo. Namun itu adalah cibiran masyarakat. Keyakinan beliau luar biasa, sehingga berdirilah gedung yang di belakang kami, di belakang kita ini sebelah utara, selesai dibangun, sehingga tidak sedikit cibiran cemoohan datang silih berganti. Namun hal tersebut tidak sedikit pun membuat semangat beliau menjadi kendor. Tak selangkah pun beliau mundur, dengan dibantu oleh teman perjuangan beliau seperti yang disampaikan tadi Bapak Abdul Jalal, Bapak Haji Mansur, Bapak Haji Ridwan, dan banyak tokoh yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Juga khususnya warga terdekat RW 11, RW 12, beliau dengan gigih menghimpun dana, menghimpun kekuatan tenaga, menghimpun dana untuk menggalang dana bagi para dermawan dan masyarakat yang dianggap mampu dan ikhlas membantu pembangunan gedung tersebut.
hingga pada puncaknya mimpi beliau untuk membangun gedung bertingkat dapat dimulai dengan ditandai peletakan batu pertama pembangunan gedung YPI An-Nur yang saat itu dihadiri oleh beberapa kiai sepuh dari Jombang. Pelan tapi pasti semangat dan riadah beliau untuk nirakati pembangunan gedung YPI An-Nur akhirnya terjawab sudah. Tepatnya pada tanggal 2 April 1992 gedung YPI An-Nur akhirnya diresmikan oleh Bapak Bupati Malang, beliau Bapak Kolonel Purnawirawan Abdul Hamid Mahmud. Seiring dengan perkembangan zaman, YPI An-Nur terus berkembang dengan pesat. Setelah ada madrasah ibtidaiyah, disusul dengan madrasah sanawiyah, dilanjutkan dengan pendidikan madrasah aliyah, taman kanak-kanak, dan seterusnya, sehingga Yayasan An-Nur bukan hanya menampung pelajar di tingkat dasar saja, tetapi juga di tingkat menengah dan dewasa. Tuntasnya pembangunan YPI An-Nur sepertinya menjadi isyarat bahwa tugas beliau untuk berdakwah, mengabdi dan mengaji di tengah-tengah masyarakat desa Sawan ini telah berakhir. Bahkan di sebuah malam beliau bermimpi bahwa sang ayah, bundanya, sekaligus kakek beliau yang saat itu berpakaian serba putih, berwajah yang berseri-seri, melambaikan tangan seakan menunggu kehadirannya, hingga akhirnya di sebuah siang menjelang zuhur, setelah beberapa waktu sebelumnya, pagi harinya beliau membeli beberapa material bangunan untuk madrasah. Beliau merasakan dadanya berdegup kencang, keringat dingin bercucuran, dan dalam waktu yang sangat singkat beliau menuntaskan hidup di dunia ini tanpa sakit, tanpa merepotkan siapapun. Hari itu Selasa Wage 25 Zulhijjah 1416 Hijriah, bertepatan tanggal 14 Mei 1996, beliau menghembuskan nafas terakhir, meninggalkan dunia yang fana ini di pelukan istri tercinta. Meninggalkan yayasan yang beliau besarkan tanpa sempat menikmati hasilnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saat itu beliau meninggalkan seorang istri tercinta dan 4 orang anak yang masih kecil-kecil. Beliau adalah Bapak Muhammad Rawi, Mas Haji Mukhlas, Mas Muhammad Arif, dan yang terkecil adalah Muhammad Lukman. Hadirin, keikhlasan dan jerih payah beliau dalam mengembangkan yayasan pendidikan Islam An-Nur ini berbuah manis. Bangunannya semakin megah, fasilitas semakin lengkap dan memadai, madrasah terus berkembang, baik sarana maupun prasarana. Luas madrasah pun juga semakin berkembang. Penerusnya luar biasa gigih untuk mengembangkan madrasah ini. Kami yakin itu adalah barokah dari beliau. Semoga YPI An-Nur ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah serta sahabat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, demikian sejarah singkat biografi beliau, Mbah Ustadz Koryatin. Semoga kita mendapatkan doa dan keberkahan dari beliau sehingga bisa mendapatkan pendidikan